Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus. Kita bisa, semangat, semangat, semangat. Saya percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik bagi kita. Pada pagi hari ini bersama dengan orang muslim sholat subuh, kita memulai mengerti pengajaran-pengajaran yang dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang menuntun kita di dalam setiap kehidupan saya pribadi yang sudah mengalami apa yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan saya. Makanya saya cuma bisa berbagi, share sebagai anggota tubuh Kristus yang memiliki karunia yang berbeda-beda dan kita saling melengkapi untuk kemuliaan Allah kita, Bapa di dalam kerajaan surga yang di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus menuntun kita untuk berjalan dalam seluruh kebenarannya, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia ya. Oke saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kejadian manusia pertama kali, sejak manusia pertama kali dicipta ya. Ayatnya di Kejadian, nanti dilihat sendiri tentang ini ayat Kejadian, tetap nanti akan saya tulis ayatnya di mana, dan garis besarnya adalah manusia dicipta serupa dengan Allah. Bapa di kerajaan surga, kami mengucap syukur Kau yang mengawali dan mengakhiri. Kau adalah Alfa dan Omega dalam setiap kehidupan kami. Maka kami percaya bahwa yang Kau firmankan tidak kembali dengan sia-sia dan akan terjadi sesuai yang Kau firmankan, dan menjadi rema-rema yang hidup. Firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami menjadi bagian daging kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia menurut apa yang Kau mau. Bukan apa yang kami inginkan, tetapi apa yang kehendak-Mu jadi atas setiap kehidupan kami. Dan Kau berkati para subscriber, viewer yang menyaksikan firman Tuhan ini. Dan kami yakin dan percaya Kau berkati juga InShot Video Editing, XL, demikian First Media, demikian juga YouTube dan saran media lain, dan orang-orang yang men-share firman ini, dan juga orang-orang yang belum mengenal kasih-Mu, kirim mereka untuk mendengar kuasa firman-Mu ini, dan mereka dapat diubahkan melalui pengertian-pengertian yang dituntun oleh Roh Kudus sendiri, untuk mereka mengerti kehendak Bapa untuk kemuliaan Allah Bapa sendiri, dan mereka mendapat kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Dalam hati mereka percaya dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan telah dibangkitkan dari antara mati, mereka akan dibenarkan dan diselamatkan. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Pada perjanjian lama di Kejadian, saat manusia pertama kali dicipta dari debu tanah dan dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri melalui tangannya, dan Allah mengatakan ada satu poin yang luar biasa yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan saya, yaitu Allah menciptakan kita serupa segambar dengan Allah. Serupa segambar dengan Allah berarti manusia itu dicipta dengan luar biasanya saudara. Manusia dicipta serupa segambar dengan Allah, itu berarti kita adalah anak-anak Allah saudara ya. Berarti kita anak-anak Allah, berarti apapun serupa segambar, berarti kita itu menyerupai Allah, mendekati Allah. Bukan berarti kita tidak pernah berdosa. Kita sebagai manusia tetap bisa berdosa, tetapi kalau Allah nggak bisa ya saudara. Tetapi Allah mengajarkan kamu menuju kekudusan itu, kamu menuju kesempurnaan itu, kamu menuju kemiripan keilahian Allah yang ada di dalam kehidupanmu. Lah makanya daripada itu, kalau kita ini tidak mirip dan segambar dengan Allah, karakter-karakter kita atau pribadi kita atau perbuatan kita atau kasih kita yang tidak setia, yang tidak memiliki kontinuitas atau tidak kontinu kasihnya bolong-bolong, kasihnya kadang iya kadang enggak, dan tidak memiliki kasih yang seperti Allah, karena begitu besar kasih Allah. Nah kalau kita ini serupa segambar dengan Allah, tidak memiliki kasih yang besar seperti Allah, berarti ada yang salah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Maka dari itu kalau kita hidup di dalam Galatia 5 ayat 19, yaitu tentang hal kedagingan, itu tidak berkenan di hadapan Allah dan tidak mendapat kerajaan surga, saudara. Makanya dari itu saya ingatkan lagi bahwa kita ini dicipta serupa segambar dengan Allah. Berarti kita ini layak untuk mendapat kerajaan surga sebenarnya, saudara. Tetapi karena kedagingan kita, hawa nafsu kita yang ditipu oleh bapak pendusta, sehingga keinginan daging kita membuat kita hidup di dalam daging. Makanya firman Tuhan di perjanjian baru dikatakan juga, biarlah rohmu menyala-nyala, bukan dagingmu yang menyala-nyala. Tetapi kehidupan kita seringnya daging kita yang menyala-nyala, saudara. Hawa nafsu kita, ya toh, kebencian, kejengkelan, ya toh. Kalau memperhatikan orang, tidak diperhatikan oleh orang yang kita perhatikan, kita jengkel. Kalau kita ngomong nggak direken orang, kita jengkel dan sebagainya. Itu adalah bukti-bukti bahwa kita itu tidak serupa dan tidak serupa dengan Allah, ya. Kita dibentuk serupa dan segambar dengan Allah, tetapi kita seringkali diri kita tidak seperti itu, tidak serupa dan segambar dengan Allah, karena pribadi-pribadi kita lebih dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan kita, yaitu Galatia 5 ayat 19. Ya, tolong dibaca lagi Galatia 5 ayat 19 ini, saudara. Makanya kalau kita nggak di dalam koridornya Allah, nggak di dalam segambar dan seturut dengan Allah, makanya kita itu siapa ya sebenarnya? Makanya saya itu heran ya. Saya berulang-ulang diingatkan Tuhan bahwa malaikat diciptakan Allah untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan dia berontak ingin menyamai seperti Allah, dan dia membangun kerajaan neraka. Ya, semua orang dipikat dan ditipu oleh dia melalui hawa nafsu kita ini. Akhirnya kita dipikat dan kita jatuh dalam dosa. Semua orang yang jatuh dalam dosa itu karena hawa nafsunya, saudara, karena kedagingannya, bukan karena dia menuruti apa yang dikatakan Roh Allah di dalam hidupnya untuk menjadi pelaku firman. Enggak boleh lo begini, enggak boleh lo begini, tetapi mereka tetap melanggar. Nah, itulah hal-hal yang kadang kita nggak sadar bahwa diri kita merasa diri kita benar. Ya wis lah, iki aku usaha dhewe, aku golek-golek duit dhewe kok. Semua itu kalau nggak berkat Tuhan nggak bisa, saudara. Semua nggak bisa kalau nggak berkat Tuhan. Contoh di wedangan saya, masa ada orang tiap hari mau datang ke wedangan saya? Kalau itu bukan Tuhan yang menuntun mereka datang ke tempat saya, ya dikirim oleh Tuhan untuk memberkati saya, nggak mungkin. Ya, semua itu karena anugerah, karena kasih Tuhan, sehingga saya bisa dipertemukan dengan mereka dan mereka memberkati saya. Nah, itu loh, saudara. Yang penting kita harus menjadi teladan, ya. Kita harus menjadi rule atau contoh, ya. Seperti Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah teladan. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita belum menjadi dan tidak mengikuti teladan Tuhan Yesus, berarti itu kita belum serupa dan segambar dengan Allah, gitu loh, ya. Makanya ayo serupa segambar dengan Allah. Ingat ini, ingat ayat ini. Sejak kejadian pertama manusia diciptakan itu serupa segambar dengan Allah, ya. Makanya kalau kita belum mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, belum menjadi pelaku-pelaku firman, dan belum memberitakan kasih Tuhan melalui setiap kehidupan kita, menjadi saksi melalui kehidupan kita itu sudah cukup, saudara. Gak perlu banyak ngomong, gak perlu banyak berkhotbah seperti saya seperti ini, karena kita kan memiliki karunia yang berbeda-beda, toh, saudara. Jadi kita saling melengkapi, gitu loh. Jadi intinya memberitakan firman itu, kalau nggak ada yang memberitakan, terus siapa, gitu loh, ya, yang akan mengerti, akan mendengar, gitu ya. Jadi semua itu kita dipakai Tuhan. Setelah kita mendapat kasih karunia anugerah, nah, hendaklah kita menjadi berkat. Setelah kita dijamah, dipilih Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Dia, hendaklah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, memiliki kasih yang setia, memiliki kasih yang besar, memiliki kasih yang ajak, yang kontinu, yang tidak bolong-bolong, yang kasih yang peduli terhadap sesama orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Nah, itulah tujuan Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, makanya banyak cara yang Tuhan kerjakan.
Kalau seperti saya memanai hamba-hamba Tuhan harus berkhotbah, ya saya harus berkhotbah. Tetapi kalau tidak bisa berkhotbah, paling tidak itu berdoa syafaat, saudara. Tiap pagi seperti saya ini, tiap pagi jam 3 sampai jam 6 pagi kita berdoa syafaat untuk kemuliaan nama Tuhan saja, untuk memuliakan nama Tuhan. Terus kemudian menjalani hidup ini, apapun yang kita kerjakan, fokusnya, intinya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan membesarkan warung saya, bukan membesarkan nama golongan saya, bukan membesarkan organisasi saya, bukan membesarkan atau apapun, saudara. Yang penting adalah memberitakan kasih Tuhan, dan orang mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan kita, dan kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Kita harus berbeda, karena kita serupa segambar dengan Allah, makanya kita berbeda dengan orang-orang yang masih berjalan dalam kedagingan. Dulu saya memang seperti itu, saudara, tetap berjalan di dalam kedagingan saya, dan saya tidak mengenal kasih Tuhan dengan benar, sehingga saya jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Yang ada adalah hawa nafsu, 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 semuanya. Jadi kedagingan itu yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nggak akan bisa, saudara. Kalau kita berjalan di dalam Galatia 5 ayat 19, nggak akan bisa. Tetapi kalau kita berjalan dalam tuntunan roh Allah, roh kudus, melalui Galatia 5 ayat 22 sampai 26, kita akan bisa menjadi saksi. Kita akan bisa menjadi berkat. Kita akan bisa menjadi terang. Kita akan bisa membawa sukacita dan damai sejahtera kepada semua orang. Ya, intinya seperti itu, saudara. Makanya kalau kita belum ingat bahwa kita dicipta serupa segambar dengan Allah, dan gini loh, saudara, kalau serupa segambar dengan Allah itu kalau kita bercermin ya kelihatannya serupa segambar dengan Allah. Jangan kita bercermin tapi kelihatannya yang lain gitu loh. Masa mukanya saya bercermin di kaca kelihatannya mukanya siapa ya, Mbak Endang atau Mbak Tuti atau Mbak Sri gitu ya, atau Mbak siapa lah gitu, atau Mas siapa gitu, Mas Budi, bukan Mas Bambang. Kan aneh, saudara. Wong namanya serupa segambar itu kan sama, saudara. Wong segambar, serupa itu kan sama, saudara. Kita itu seringnya begitu loh, saudara. Kenapa ya kok nggak serupa dengan Allah, nggak segambar dengan Allah gitu loh pribadi kita itu. Ayo ngacau, saudara. Ngaca lagi. Sudah serupa segambar dengan Allah belum? Ini sejak kejadian pertama loh. Manusia dicipta pertama kali serupa segambar dengan Allah. Masa yang sekarang dicipta oleh Allah tidak segambar serupa dengan Allah? Ya tidak mungkin. Wong kita ini diciptakan memang bukan dari dunia ini. Kita ini anak-anak kerajaan Allah. Kita bukan berasal dari dunia ini. Tetapi kita di dunia ini diutus untuk menjadi saksi Tuhan, supaya bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan untuk mengenal kasih Tuhan, untuk kehidupannya lebih berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Ya, kalau kita ngikuti duniawi ini, apa ada sih yang di dunia itu, di televisi atau dimanapun itu seringnya membicarakan menjelek-jelekan orang lain, dia tahu merasa dirinya benar, padahal yang diomongkan dia sendiri ya salah, nggak sesuai dengan ajaran apa yang mereka anut, yaitu ya katanya memiliki beragama, katanya memiliki kepercayaan kepada Tuhan, katanya yakin kepada Tuhan bahwa Allah itu menuntun langkah kehidupannya, tapi kenyataannya mereka berjalan dalam daging mereka. Apakah Allah Maha Pengasih, Pengampun dan Penyayang itu menjelek-jelekan orang lain? Apakah Allah mengajarkan kita untuk menyakiti orang lain? Ataukah Allah mengajarkan kita untuk membenci orang lain? Kan enggak ya, karena Tuhan mengajarkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Allah katakan kalau kita nggak bisa praktek seperti yang kemarin, 1 Yohanes 4 ayat 20 kan sudah mengatakan, jika engkau membenci saudaramu, berarti kamu tuh ngapusi ya. Katanya ngasih Allah yang tidak kelihatan sama yang kelihatan aja nggak bisa praktek gitu loh. Di dunia ini lihat aja lah acara-acara TV atau apapun ya, olahraga aja bisa berkelahi kok.
karena ambisi pribadi, supaya klubnya besar, supaya keuangannya besar, supaya mereka dipuji, dipuja dan sebagainya, minta dihormati. Dan itu semua ada di Galatia 5 ayat 19, saudara. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia datang ke dunia malah menjadi miskin, ya, lahir di kandang yang hina, ya. Dia sederhana sekali, dan dia selama pelayanan tidak menjadi kaya. Tuhan Yesus yang menjadi kaya orang-orang yang dilayaninya. Nah, makanya kita itu menjadi pelayan-pelayan Tuhan, jangan begitu, saudara. Hendaklah teladan Tuhan Yesus itu yang mengalir dalam kehidupan kita. Kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri terus mengalir atas kita, ya. Jangan ambisi pribadi, terus nanti kalau kita diberkati Tuhan dengan harta yang berlimpah-limpah, itu mengajak orang-orang, loh aku melu Tuhannya diberkati seperti ini. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan Yesus selama pelayanan saya tidak kaya, saudara. Ya, dia cuma kaya kasih, ya. Tuhan Yesus itu kaya kasih yang setia. Kita juga harus seperti itu, ya, menjadi hamba Tuhan yang kasih yang setia. Masalah kecukupan berkat itu semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Setiap orang-orang ada yang dicipta menjadi miskin, ada orang yang dicipta menjadi kaya, ada orang yang dicipta menjadi sederhana, cukup gitu aja. Ada gitu loh, saudara. Nggak bisa kita itu apa ya? Bukan berarti gini loh. Katanya orang-orang kan gini. Oh percuma lah, harta nggak dibawa mati, kita nggak usah bekerja. Ya nggak bisa, saudara. Kita tetap harus bekerja. Dan sebekerjanya kita, sehebat-hebatnya kita, kalau berkat Tuhan itu sudah segitu ya mentok segitu, saudara. Bukan berarti kita nggak berusaha sesuai apa yang dituntun Tuhan. Ya, berkat itu berdasarkan Tuhan. Nanti kalau yang dikasih hikmat Tuhan yang hebat-hebat luar biasa, ya memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi benar enggak kekayaan yang kita miliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Lah kan enggak, biasanya untuk kesombongan, ya, atau untuk pamer, ya. Ini aku kerja diberkati gini-gini, gitu loh. Makanya kerja di dunia itu kan seperti yang sudah saya ceritakan, ada 3 golongan manusia, ya. Kaya, miskin dan cukup. Ya, sedang, maksudnya yang tengah-tengah. Kaya, terus sedang, dan miskin. Nah, kalau dulu yang di seri khotbah saya keberapa saya lupa. Kalau yang miskin itu cuma disuruh bersyukur saja. Nah, kalau yang tengah-tengah itu disuruh bersyukur dan disuruh tidak boleh sombong. Lah, orang kaya cuma syaratnya satu, tidak boleh sombong. Udah itu aja sebetulnya. Karakter manusia itu ada 3. Kehidupan manusia itu ada 3 itu. Miskin, sedang, dan kaya. Lek kaya nggak boleh sombong. Bisa nggak kaya rendah hati? Nggak semena-mena. Nah, itu cuma itu aja tanggung jawabnya. Kalau kita kaya tapi masih sombong dan merasa tinggi hati, meremehkan orang lain karena kekayaan kita, lah ini kan tidak berkenan sama Tuhan. Lah yang repot ini yang tengah-tengah ini, saudara. Yang tengah-tengah ini kemaki, ndelok isor ngece sing isor tapi ndelok dhuwur kurang bersyukur. Nah itu, makanya itu yang ketiga adalah manusia yang ini miskin, suruh bersyukur doa susah, ya. Kadang ya masih sombong juga, miskin bisa sombong gitu loh. Makanya karakter-karakter ilahinya nggak ada, ya. Manusia itu tidak serupa segambar dengan Allah. Makanya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, hendaklah kita menjadi serupa segambar dengan Allah. Dan ingat itu, dan ingat itu, dan ingat itu, dan ingat itu, bahwa kita dicipta serupa segambar dengan Allah. Kalau ngoco, yaitu yang ada adalah serupa segambar dengan pribadi Allah dalam setiap kehidupan kita, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26, ya. Kemudian yang harus kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita itu adalah Filipi 4 ayat 8, saudara. Ya, dibaca Filipi 4 ayat 8. Terus kasih itu apa? Ya, kasih itu apa? Kasih itu apa? Dilihat sendiri di Alkitab, ditulis aja nanti kasih. Kasih adalah gitu, nanti kasih cari mencet gitu kan nanti ketemu. Kasih itu apa? Yaitu kasih itu murah hati, sabar, ya, tidak memegahkan diri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, menutupi segala sesuatu dan sebagainya, itu ya, itu harus dibaca. Tetapi itu porsinya harus yang setia, kasih yang setia, kasih yang ajak, kasih yang tidak bolong-bolong, kasih yang rutin, kasih yang memiliki semangat yang tidak pernah padam, terus menyala-nyala, seperti itu, saudara. Ya, saya ingatkan lagi bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah.
Ingat, kita dicipta manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita belum serupa dan segambar dengan Allah, pribadi kita, perbuatan kita, ataupun apapun yang selama ini masih kita kerjakan dan kita masih kedagingan kita lebih menguasai kehidupan kita, Galatia 5 ayat 19, hendaklah kita bertobat dan kembali kepada Tuhan dan menjadi penurut-penurut melalui pertolongan Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman. Oke, gitu aja, sampai ketemu pada session berikutnya. Dan saya yakin percaya berkat Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Hendaklah engkau bertobat, hendaklah engkau kembali kepada Tuhan, karena dirimu dicipta, kita semua anggota-anggota tubuh Kristus yang saling melayani, saling melengkapi ini untuk kemuliaan kepala. Hendaklah kalau kita serupa segambar dengan Allah, kalau kepala itu adalah Kristus, berarti pandangan, pendengaran, perkataan, dan pikiran kita adalah pikiran Kristus. Nah, itu serupa segambar dengan Allah, ya. Karena kita ini anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala kita, ya. Jadi intinya sederhana, ya. Ikut Tuhan Yesus ini is simple, ya. Ikut Tuhan Yesus itu is gampang, ya. Ikut Tuhan Yesus itu is mudah, gitu loh. Cuma kita mau ndak menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mau ndak menjadi hamba-hamba Tuhan. Hamba itu pelayan, saudara, ingat, ya. Kalau hamba-hamba Tuhan sekarang masih memegahkan diri, masih Galatia 5 ayat 19, saya berharap membaca ayat ini berulang-ulang, tidak masuk dalam kerajaan surga. Meskipun kita memberitakan dalam nama Yesus dan melakukan mukjizat demi nama Yesus, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga karena kasih kita tidak setia. Kasih kita adalah kasih yang kedagingan, kasih yang pilia, kasih yang hawa nafsu, kasih yang eros, ya saudara, kasih yang hanya mementingkan timbal balik, ya. Kalau Tuhan enggak, kasih agape, ya. Gunakanlah kasih agape yang serupa segambar dengan Allah. Gunakanlah Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Gunakanlah Filipi 4 ayat 8, ya. Itulah pandangan, pikiran, dan pengetahuan tentang Allah, bahwa kita serupa segambar dengan Allah, berarti kita berjalan dalam kekudusan Allah. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan dan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan terima kasih atas tingkat-tingkat langit surgawi yang sudah kau cukupkan atas setiap makan kami sepanjang hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya, dan Engkau Alfa dan Omega. Kami yakin dan percaya semua yang terbaik, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang memiliki masalah keuangan dipulihkan, dan kami yakin bahwa Engkau Allah yang menyertai kami semua, dan kerohani anak-anak yang memiliki anugerah dan kasih Allah. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu lagi pada season berikutnya bersama Tuhan Yesus kita bisa. Semangat, semangat, semangat. Haleluya, amin.